semua, dan gue kembali lagi setelah liburan yang cukup panjang ya. Ini video gue yang pertama di bulan Januari. Gue lanjut lagi di Game Week 22 setelah terakhir itu di video Game Week 19 ya. Dan kali ini gue mau preview Game Week 22 yang mana akan ada double Game Week ya. Yang cukup banyak pertandingannya, tapi menurut gue ya biasa aja sih pertandingannya ya. Sebelum ke sana, gue mau review dulu sedikit eh, tim gue untuk di Game Week 21 ini. Video ini gue rekam di hari Jumat ya. Jadi apa namanya, Game Week 21 belum selesai, masih ada 3 pertandingan lagi. Sorry, 2 ya. 2 atau 3 gitu. Gue lupa. Yang jelas di tim gue ada 2, yaitu ada West Ham yang masih harus lawan Norwich dan Everton yang harus lawan Leicester di home. Dan seperti yang kalian lihat di tim gua ada beberapa wajah baru ya, dibanding tim gua yang di game week 19 kemarin. Ada beberapa wajah baru, ada Dawson, Craig Dawson dari West Ham, ada Lucas Moura, ada Calvert-Lewin juga yang kemarin dapat penalti tapi sayangnya nggak masuk ya, kena tiang. Dan alhasil dia cuman nggak dapat poin sama sekali, 0 poin. Dan harapan terakhir itu di lawan Leicester nanti ya, semoga aja dia bisa cetak gol. Tapi kabarnya si Calvert-Lewin agak cedera gitu menuju FA Cup nanti, dan sedikit diragukan tampil untuk lawan siapa ya, lawannya Everton nanti di FA Cup. Tapi yang jelas di game week 21 ini gue dapat 47 poin minus 4. Gue di game week 21 ini gue transfer 2 pemain, yaitu Calvert-Lewin sama Lucas Moura ya. Sorry, Calvert-Lewin sama Dawson gitu. Lucas Moura gue masukin gantiin Bernardo itu di game week 20. Dan ya, seperti yang kalian lihat, gue triple captain Bowen di sini. Dan hasilnya sebenarnya ya so-so. Si Bowen kemarin assist pun juga hoki karena kena tangannya Milivojevic ya, dan dari Crystal Palace kemarin. Dan berbuah penalti, Lanzini tendang dan berbuah gol, akhirnya si Bowen dapat asisnya. Tapi gue cukup pede si Bowen lawan Norwich nanti bisa cetak gol maupun asis ya. Dan Antonio sendiri ini gue bawa lagi ke tim gue. Kemarin dia cetak gol, 1 gol, dapat 7 poin, dan lawan Norwich gue harap sih dia bisa skor gol lagi, tapi tentunya semoga aja Bowen yang outscore dia ya. Gitu aja. Dan di bench gue sebenarnya ada yang masih harus main, yaitu Livramento lawan Brentford nanti ya. Dan di bench gue ada Saka yang kemarin cetak gol lawan City 6 poin. Saka gue bench untuk mainin si Mora ya, yang lawan Watford. Tapi ternyata Saka yang cetak gol, si Mora nggak berbuat banyak kemarin lawan Watford. Tapi ya cukup berbahaya kalau gue nonton ya. Dan Saka tentunya gue akan keep dia untuk 3 game week ke depan, mungkin sebelum Arsenal blank ya di game week 24 atau 25 gitu ya. Dan Saka ini sejauh ini menjadi pemain paling efektif di tim gua ya. Dan ya Rudiger 1 poin kemarin di double game week ini, kemungkinan gua akan mainin dia karena dia dapat double fixture ya, ada 2 jadwal si Chelsea. Dan ya mungkin segitu aja review singkat gua, dan kita akan lanjut ke double game week 22. Jadi di double game week 22 jadwalnya seperti ini. Ini spreadsheetnya gua ambil dari twitternya Brand Cranlin ya. eh gue mau bahas dari single game week dulu. Ada 3 pertandingan yang menurut gue harus kita target, yaitu Liverpool versus Brentford, terus West Ham versus Leeds, dan Everton versus Norwich. Gue bahas Liverpool dulu. Liverpool lawan Brentford di home tanpa Mane dan Salah. Kemungkinan Firmino nanti akan main bersama dengan Jota di depan, dan di kanan, sayap kanan penggantinya Salah. Kalau gue bilang bisa Oxlade-Chamberlain atau si Curtis Jones ya, karena si Takumi Minamino juga cedera. Iya,
kemungkinan dua pemain itu, tapi yang menurut gua harus kita target adalah tentunya si Trent Alexander-Arnold dan Jota ya, walaupun mereka single game week, tapi menurut gua untuk di game week ini dan seterusnya nggak worth it untuk jual mereka ke pemain double game week karena Liverpool kita tahu sendiri attackingnya bagus banget ya. Dan West Ham lawan Leeds, kalau kalian udah punya Antonio dan Bowen, dua pemain di tim kalian, itu udah bagus ya menurut gua. Untuk ganti Antonio maupun Bowen ke pemain double game week lainnya juga menurut gua sayang aja, karena West Ham lawan Leeds di home, yang kita tahu Leeds defense-nya nggak bagus ya. Kemarin pun di game week berapa itu? Game week 19 atau 20 itu kena bantai juga sama Arsenal. Dan iya, untuk punya double West Ham attacking, baik Bowen atau Antonio, itu menurut gue bagus banget untuk lawan Leeds ya. Dan Everton versus Norwich di away menurut gue menjadi pertandingan yang harus kita target juga. Kita harus pertimbangkan juga pemain Everton ya, walaupun single game week juga. Dan pemain kayak DCL dan Gray menurut gua layak untuk kita pertimbangkan untuk kita bawa ke tim kita gitu ya. Tapi gua sih berasumsi kalian udah punya salah satu pemain tersebut ya, baik DCL atau Gray di tim kalian untuk di game week 21 ini. Menurut gua untuk jual si Gray atau DCL ke pemain double game week mungkin aja bisa worth it ya, karena Everton juga sebenarnya nggak bagus-bagus amat kemarin mainnya. DCL juga kabarnya dapat knock gitu ya, mengalami sedikit knock, agak cedera sedikit. Tapi kita harus lihat perkembangannya bagaimana. Dan kalau gue pribadi yang punya DCL, gue akan keep dia sih. Lalu kita lanjut ke double game week 22. Itu jadwal pertandingannya ada 8 tim yang dapat double game week, yaitu ada Leicester, Burnley, Spurs, Brighton, Watford, Chelsea, MU, dan Brentford ya. Gue mau bahas dari Leicester dulu. Leicester lawan Burnley plus Tottenham. Menurut gue ini menjadi tim yang menurut gue bisa kita target aset attackingnya ya. Walaupun kalau kalian tahu juga Leicester itu lagi krisis pemain ya, banyak pemain yang cedera, dan ditambah lagi beberapa pemainnya juga ada yang pergi ke AFCON kayak Iheanacho juga ya. Tapi menurut gua dari sisi attacking Leicester tetap bagus ya. Dan pemainnya pun juga not bad. Ada Madison, ada siapa si Lukman juga yang kemarin sering cetak gol ya, dan ada Ayoze Perez juga gitu ya. Dan eh, ada prediksi bahwa si Lukman itu akan jadi striker ya, dengan si Madison di belakangnya gitu. Tapi ya kita harus lihat lagi. Next itu Spurs. Spurs itu lawan Arsenal home, dan lawan Leicester away. Ini ya pastinya aset Spurs bakal jadi aset yang populer ya untuk di game week 22 ini, karena pastinya banyak yang beli pemain-pemain kayak Son, atau Kane atau Region gitu ya. Tapi menurut gua si Spurs lawan Arsenal nanti di home, walaupun di kandang ya, Spurs akan kesulitan, karena gua nonton dua pertandingan terakhir Spurs kemarin lawan Watford dan lawan Chelsea juga di Carabao Cup. Itu Spurs mainnya kalau gue bilang nggak bagus ya. Terutama lawan Watford, mereka kesulitan untuk merombak, bukan merombak sih, membongkar, sorry, membongkar pertahanan tim yang low block ya, yang parkir bis. Itu Spurs kalau gue bilang itu kesusahan. Dan lawan Chelsea kemarin juga mereka kewalahan banget, karena ya Chelsea kemarin mainnya bagus ya. Mereka menutup ruang passingnya si Spurs, sehingga si Spurs kemarin pun kalau gue bilang ngubur pantat aja gitu lawan Chelsea. Dan lawan Arsenal, mengingat Arsenal kemarin lawan City itu mainnya bagus banget ya. eh Menurut gue Arsenal akan memberi perlawanan di sini, walaupun main di
tandang ya, lawan di kandangnya Spurs. Dan ya, dari Spurs sendiri kalau gue bisa bilang yang bisa kita target adalah fixture-nya yang lawan Leicester aja gitu, karena kita tahu Leicester itu dari segi defense itu jelek ya. Dan ya walaupun double game week sebenarnya gue nggak begitu antusias sama aset-aset Spurs gitu, makanya kalau gue pribadi gue nggak akan bawa banyak pemain Spurs di tim gue. Dan next itu Watford versus Newcastle plus Burnley ya di away. Menurut gua ini jadi pertandingan yang apa namanya, yang paling bagus menurut gua di double game week ini, karena lawan Newcastle dan Burnley yang defense-nya amburadul. Dua tim yang defense-nya amburadul, dan Watford kita tahu defense-nya pun juga jelek tapi attacking-nya juga cukup bagus ya. Dan ya sebagian besar dari kita udah punya King atau Dennis gitu ya. Dan menurut gua sih pemain Watford, baik King atau Dennis itu bisa jadi opsi kapten juga untuk di double game week dua-dua ini. Lalu MU lawan Aston Villa plus Brentford away. Ini secara di atas kertas ya, itu sebenarnya jadwalnya lumayan si MU ini, tapi gua sih ragu ya sama MU yang sekarang, karena gua melihat si MU itu lagi krisis di ruang gantinya. eh ke-11 pemain itu lagi nggak akur kayaknya ya, terutama mungkin Ronaldo dengan satu sama lainnya gitulah ya. eh iya, kalau gue bilang sih lawan Villa itu bukan menjadi pertandingan yang mudah untuk MU, karena main di away, dan Villa pun eh defense-nya cukup bagus karena ingat di bawah Gerrard. Dan Brentford juga sebenarnya juga nggak mudah juga, walaupun Brentford defense-nya lagi ini juga lagi karatan juga ya, udah berapa game week ini. Ya gue sih kalau harus bawa pemain MU, gue cuman interested sama si Ronaldo aja sih ya. Lalu lanjut ke Burnley. Burnley ini juga sebenarnya di atas kertas fixture-nya bagus ya, karena dia lawan Leicester sama Watford di home. Tapi kalau gue pribadi, gue akan jauh-jauh dari asetnya Burnley, karena ya Burnley is Burnley gitu. Nggak ada spesial-spesialnya pemain dari Burnley. Dan eh, kalau nggak salah sih setelah double game week ini Burnley fixture-nya juga nggak gitu bagus ya. Jadi ya singkat cerita, kalau gue pribadi gue akan jauh-jauh dari pemain Burnley sih ya. Lalu ada Brighton lawan Crystal Palace home dan Chelsea home. Ini menurut gue fixture-nya juga not bad lah ya. Karena lawan Crystal Palace di home, Crystal Palace bisa jebol sih menurut gue gawangnya. Terus lawan Chelsea di home juga. eh, Chelsea kalau di away akhir-akhir ini juga agak-agak karatan ya kalau gue bilang ya. Jadi mungkin aja ada peluang Brighton untuk cetak gol untuk melawan lawan Chelsea nanti. Jadi ya overall si Brighton ini menurut gue fixture-nya cukup oke untuk di double game week ini. Lalu Chelsea ini untuk di double game week ini jadwalnya berat ya, karena dia lawan City away, Brighton away juga. City yang kita tahu eh ya lagi bagus-bagusnya si City ini, lagi di atas angin, dan nggak akan mudah bagi Chelsea untuk lawan City di tandang ya. Dan lawan Brighton, Brighton kita tahu tim yang alot, pastinya susah untuk jebol gawangnya si Sanchez ya. Mungkin mungkin aja jebol, tapi nggak akan jadi pertandingan dengan gol yang banyak ya kalau lawan Brighton. Jadi menurut gua Chelsea fixturenya untuk di double game begini berat lah ya. Jadi kalau gue bilang, kalau kalian mau beli pemain Chelsea, sebaiknya dihindari, karena Chelsea pun akan ada blank game week ya untuk di game week 24 dan berapa lagi gitu. Pokoknya dia ada dua game week yang blank. Jadi mendingan kita hindari aja. Tapi kalau kalian masih punya aset Chelsea kayak Alonso atau Rudiger gitu ya di back, worth it untuk kita keep gitu. Lalu Brentford, menurut gua ini kita tutup mata aja untuk Brentford, karena fixture-nya dia paling susah untuk double game week dua-dua ini.
Jadi gua nggak sarankan sama sekali untuk beli pemain Brentford, kecuali kalau kalian masih punya Toney, mungkin bisa aja di hold, bisa aja dimainin, tapi untuk beli pemain Brentford lagi definitely not a good idea ya. Dan gua setelah melihat beberapa jadwal double game week tadi, dan di sini gua urutin jadwal double game week yang menurut gua paling bagus sampai yang menurut gua biasa aja ya. Yang pertama menurut gua itu Watford paling bagus karena lawan Newcastle dan Burnley, dan kedua itu siapa namanya, Leicester lawan Burnley, dan Tottenham. Eh, Lawan Tottenham di home ini, tadi gue udah bahas ya, Leicester menurut gua akan bisa melawan lah ya di home, karena gua sih nggak terlalu convince, gua nggak terlalu nggak terlalu pede sama defense-nya Spurs, walaupun statistiknya menunjukkan bahwa XG-nya Tottenham itu dari beberapa game terakhir itu udah cukup rendah ya, udah mendekati City gitu. Tapi harus kita ingat juga bahwa si Tottenham itu udah postpone berapa kali, ada tiga kalau nggak salah game week yang dipospon, mereka nggak main, jadi ya wajar aja kalau XG-nya pun rendah ya. Lalu Spurs ini sebenarnya cukup bagus ya, dan kalau gue bilang sekali lagi, kita kalau punya aset Spurs itu cuman bisa ngarep hasil dari Leicester yang realistisnya, karena lawan Arsenal menurut gue akan berat ya. Ini mungkin akan sedikit bias ya opini gue karena gue fans Arsenal, tapi ya berdasarkan penglihatan gue, si Spurs di dua game week terakhir, di dua pertandingan terakhir nggak terlalu meyakinkan buat gue untuk untuk bilang si Spurs ini tim yang bagus ya di bawah Conte. Jadi lawan Arsenal si si Spurs akan kesulitan menurut gue sih. Lalu Brighton ini menurut gua biasa aja, fixture-nya mungkin bagus untuk kalian yang cari diferensial ya. Si Brighton itu lawan Crystal Palace dan Chelsea di home. Dan yang paling B aja menurut gua itu MU, murni karena faktor ini ya, karena faktor form mereka ya, form tim mereka. Jadi gue melihat MU formnya itu lagi rendah ya, moral pemain lagi rendah, dan gue nggak terlalu yakin si MU bisa menang dengan skor lebih dari 2 gol ya untuk di dua pertandingan ini. Jadi ya si MU gue tempatin di ranking 5 aja gitu. Dan ngomong-ngomong soal pemain, eh beberapa rekomendasi pemain double game week ini juga udah gue susun dari masing-masing tim tadi. Dari Leicester itu gue rekomendasiin itu si Madison, walaupun Madison masih cedera ya, statusnya 75%, tapi gue sih yakin Madison bakal main nanti. Lalu Lukman ini menjadi pemain yang diferensial menurut gue, karena yang nggak banyak yang punya juga, dan kemungkinan sih si Lukman akan start sebagai striker nanti. Dan kalau benar sih itu akan asik banget ya kalau kalian punya Lukman nanti. Lalu dari Watford tentunya Dennis dan King, dan nggak ada pemain lagi yang bisa kita target karena ya midfield pun mereka nggak bagus, apalagi defense-nya juga nggak banget ya. Sangat nggak gue sarankan untuk beli defense-nya si Watford. Lalu dari Spurs ini cukup banyak sebenarnya yang bisa gue rekomendasiin, yaitu ada Son, Kane, Moura, Region, Davis, dan Loris ya. Mungkin kalian mau punya tiga pemain Spurs kalau kalian free hit di game begini ya. Lalu Brighton, dari Brighton gue bisa rekomendasiin itu si Trossard, Kukurea, atau si Lamptey ya. Trossard ini menjadi diferensial juga ya, pemain diferensial yang mungkin aja si Trossard bisa cetak gol atau assist nanti di lawan Crystal Palace dan lawan si Chelsea nanti ya. Lalu di MU sayangnya nggak banyak pemain yang bisa kita pilih dari MU saat ini ya. Menurut gua yang paling recommended adalah si De Gea sama Ronaldo aja gitu. Ronaldo pun sebenarnya bisa aja untuk jadi penggantinya Salah ya.
Jadi kalian bisa jual Salah yang blank game week minggu ini ke pemain lain dan upgrade striker kalian ke Ronaldo. Tapi kalau kalian beli Ronaldo dengan jual Salah, kemungkinan akan berat lagi untuk apa namanya bawa balik si Salah ya, karena kalian harus jual lagi si Ronaldo dan upgrade lagi pemain tengah kalian gitu. Tapi ya, it's up to you gitu. Next, gue mau bahas chips untuk di Double Game Week 22 ini. Jadi ada 4 chips ya di FPL, dan menurut gue untuk di Game Week 22 ini yang paling worth it dipakai adalah chips free hit. Free hit ini kita dapat tambahan ya, tambahan satu free hit di Game Week 22 kemarin. Sorry, di Game Week 20. Jadi kalau kalian masih punya dua free hit sampai saat ini, menurut gua free hit pertama layak untuk dipakai di Game Week 22 ini ya. Dan apa namanya, sebelum pakai free hit itu kalian harus identifikasi dulu tim kalian. Apakah memang banyak pemain single game week-nya ya? Kalau kalian cuma punya pemain double game week itu cuma dua atau satu, itu menurut gua layak untuk pakai free hit. Tapi lihat juga pemain single game week-nya jadwalnya kayak apa, karena kalau kan punya pemain kayak dari West Ham atau dari Everton gitu ya, atau dari Liverpool, menurut gua jadwal mereka tuh kan bagus ya, tadi gua udah bahas, dan menurut gua nggak kalah bagusnya sama double game week, dan potensinya pun untuk dapat poin yang banyak itu sebenarnya nggak kalah sama jadwal double game week ya, karena mereka lawan Leeds, Norwich, sama Brentford gitu si Liverpool. Jadi iya, free hit itu akan jadi hit on miss sih sebenarnya. Apakah tim free hit kalian akan outscore tim original kalian, apa bahkan apa malah si tim original kalian malah outscore tim free hit kalian gitu. Dan dengan jadwal double game week 22 ini yang menurut gua biasa aja, menurut gua kalau kalian cuma punya fridge satu saat ini, menurut gua nggak layak ya, karena jadwalnya nggak worth it untuk kita targetin ya untuk yang double game week. Jadi kalau kalian punya free hit tinggal satu, itu mendingan dipakai di game week 30 nanti, karena kabarnya game week 30 itu akan ada blank game week ya, dan blank game week itu akan besar gitu, cukup besar, dan ya sebaiknya disimpan untuk di game week 30. Dan free hit ini berdasarkan pengalaman gua itu akan berpotensi mengganti pemain yang nggak perlu diganti ya, karena di game week 19 kemarin yang dimana Liverpool kemarin blank ya, itu gua udah pakai free hit gua yang pertama, dan gue di tim original itu gue punya Saka sama Lacazette ya yang lawan Norwich, tapi di tim free hit gue ganti mereka. Gue ganti si Saka ke Martinelli, dan gue nggak pakai Laka, dan gue juga masukin Tierney ya. Dan alhasil pemain yang gue ganti, dua pemain itu double digit semua, si Saka sama Laka, dan gua cuma kebagian poinnya si Tierney ya yang waktu itu cetak gol, dan Martinelli yang gua kira bisa cetak gol ternyata enggak gitu. Jadi iya, mungkin kejadian itu bakal kejadian lagi di game week ini ya. Jadi menurut gua sih, selama pemainnya oke dan selama fixture-nya oke, menurut gua nggak perlu kalian ganti sih kalau pakai free hit ya. Lalu yang kedua, chips yang menurut gua rekomendasiin itu bench boost ya, karena eh, kalau kalian punya 4 pemain aktif di bench gitu dan fixture-nya bagus, itu menurut gua worth it pakai bench boost gitu ya. Tapi kalau kalian cuma punya 2 atau 3 pemain aktif di bench, itu kalian tentunya harus ambil hits, dan seandainya 2 atau 3 pemain itu apa namanya fixture-nya bagus ya, itu layak untuk pakai bench boost dan kalian pakai apa ambil hits lagi. Tapi kalau kalian pemain lainnya itu yang aktif di bench itu jadwalnya biasa aja, menurut gua kalau ditambah hits lagi terus kalian bench boost, itu nggak worth it ya, karena tentunya kalau bench boost itu bench kalian harus perfect banget
sampai kipernya pun harus punya jadwal yang bagus menurut gua. Jadi selama pemain kalian yang di bench itu biasa aja fixture-nya, menurut gua kurang worth it untuk pakai bench boost. Tapi kalau empat-empatnya tuh bagus, menurut gua worth it aja. Lalu triple captain ini gue udah pakai ya di game week 21 ini ke Bowen. Tapi sayangnya setelah berjalannya waktu, ternyata Liverpool itu nggak jadi double game week, dan alhasil akan ini ya, si Liverpool akan double game week di game week 26, di mana si Salah kabarnya akan balik ya di game week 25, dan di game week 26 itu akan bisa main buat Liverpool lawan Norwich plus Leeds di home. Dan ini akan jadi target banget untuk triple captain Salah. Jadi menurut gua kalau kalian masih punya triple captain, itu sebaiknya disimpan dulu, dipakai buat Salah nanti di game week 26 ya gitu. Lalu yang terakhir itu wildcard. Menurut gua wildcard di musim ini nggak, di musim COVID ini ya, di Inggris kan lagi banyak postpone, lagi banyak kasus COVID outbreak di camp latihan beberapa tim gitu. Jadi karena saking maraknya kasus postpone ini, banyak pertandingan ditunda, menurut gua nggak layak untuk kita pakai wildcard sekarang gitu, karena situasinya lagi labil banget ya. Dan menurut gua kalau kalian wildcard juga untuk di game week ini, kemungkinan pemainnya akan untuk kedepannya itu jadwalnya nggak akan bagus ya gitu, karena apa namanya, jadwalnya yang bagus itu nggak banyak ya untuk di game week ini pemainnya. Misalkan kalau City contoh, itu kan di game week ini lawan Chelsea, tapi setelah lawan Chelsea itu jadwalnya baru bagus gitu. Dan kurang worth it aja kalau kalian numpuk pemain City di game week ini ya gitu, di musim double game week. Jadi overall wildcard sangat gua sarankan. Sebaiknya sih kalau wildcard menurut gua dipakai di game week 30 ke atas ya. Mungkin setelah COVID di Inggris itu mulai mereda gitu, mulai stabil lagi jadwal si Premier League-nya. Lalu next gue mau bahas pengganti Salah yang blank di game week ini. Jadi ada empat pemain yang gue rekomendasiin. Yang pertama adalah tentunya si Son ya, Min Son. Itu dia punya double game week di game week 22 ini. Dia bakal main lawan Arsenal plus Leicester away. Menurut gua kalau kalian nggak punya aset Spurs di tim kalian, sangat worth it untuk beli Son gantiin Salah ya. Karena Son ini bisa jadi kapten kalian untuk di game begini. Tapi harus diingat bahwa Spurs ini jadwalnya nggak gitu bagus ke depannya setelah game week 22 ini, karena dia lawan Chelsea, Southampton, Wolves, City, dan Leeds ya. Jadi dari 5 game week ke depan mereka akan punya dua match yang susah lawan Chelsea dan City. Menurut gua kalau kalian udah punya Kane misalkan ya, terus mau apa namanya, masukin Son, menurut gua kurang worth it dua pakai dua attacking Spurs, karena ya satu fixture susah, dan kedua menurut gua attackingnya mereka nggak terlalu bagus sih ya. Gua sendiri punya Lucas Moura. Sebenarnya gue bisa aja gantiin Salah ke Son, tapi gue kurang yakin ya sama Son, eh, terutama di double game week ini, dan untuk seterusnya. Tapi ya definitely Son bisa jadi pilihan sih. Terus yang berikutnya ada De Bruyne dari City. De Bruyne ini di game week 22 lawan Chelsea, jadwalnya yang susah, tapi setelah itu jadwalnya seger banget ya. Jadi dari game week 23 sampai 27 si City itu bakal lawan Southampton, Brentford, Norwich, Tottenham, dan Everton. Ada juga Raheem Sterling, tapi setelah gua bandingin ya, setelah gue teliti bedanya De Bruyne sama Sterling, gua menyimpulkan bahwa si Sterling itu lebih bagus daripada De Bruyne, karena secara statistik itu Sterling lebih bagus secara XG, dan si apa namanya, si Sterling kalau dilihat dari heat mapnya itu si Sterling
lebih sering masuk ke kotak penalti lawan dibanding De Bruyne. Kalau De Bruyne itu lebih sering ke apa ya, di lini tiga ya, lini ketiga lapangan, jadi nggak terlalu sering apa namanya, masuk ke kotak penalti lawan, dan nggak gitu besar juga XG-nya, tapi secara expected assist itu si De Bruyne tuh cukup besar ya. Tapi lagi-lagi Sterling overall lebih bagus menurut gua, dan kalau gua harus pilih dibanding apa di antara De Bruyne atau Sterling, gua akan pilih Sterling ya untuk gantiin Salah. Lalu next itu ada James Maddison. Maddison bakal lawan Burnley plus Tottenham di game week 22 ini. Tapi setelahnya jadwal Leicester akan susah ya, karena di game week 23 sampai game week 27 mereka akan lawan 3 tim yang susah ya, yaitu ada Brighton di game week 23, Liverpool di game week 24, West Ham di game week 25, Wolves game week 26, ini juga susah ya bertandang di Wolves, dan Chelsea di game week 27. Jadi memang si Madison ini bakal jadi opsi jangka pendek banget ya. Kalau gue bisa bilang si Madison bakal jadi aset untuk khusus di game week 22 ini bagusnya. Setelah itu jadwalnya akan susah banget, dan kalau kalian ganti Salah ke Madison, tentunya setelah game week 22 pastinya kalian akan jual si Madison setelah lawan Brighton ya mungkin gitu. Jadi ya memang Madison jadi pemain yang short term ya, dibanding kalau kalian banding sama Son atau De Bruyne atau Sterling ya. Tapi overall dari 4 pemain ini menurut gua eh, secara long term Sterling paling bagus, tapi kalau khusus di game week 22 ini mungkin Son yang paling bagus ya. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Gue FPO Jon Snow, dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa, dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya pertanyaan seputar double game week 22. Gue akan balas cepatnya ya. Dan gue FPO Jon Snow, and I see you next video. Bye.